Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas dua ya, Haley dan Palm dari sudut pandang fundamental, khususnya value investing ya. Dan kita memandang nanti dari segi value-nya, dividennya, free cash flow, ketahanan perusahaan, dan kualitas pengendali ya. Pembahasan kita ini bersifat edukasi, artinya bahwa yang kita sampaikan ini adalah bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Baik, yang kita bahas yang pertama ini adalah highlight dulu ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silakan klik di bagian bawah bagian tonton video ataupun link untuk mendapatkan video lengkap pembahasan kedua sahamnya. Dan bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan juga saya sudah meletakkan di bagian deskripsi itu ada link untuk playlist dari saham-saham yang sudah kita bahas ya. Baik, yang pertama Haley ya. Untuk Haley ini ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga yang tidak terjadwal ya. Jadi angkutan udara niaga tapi tidak terjadwal. Ini termasuk katanya adalah jasa penyewaan helikopter. Kemudian yang data yang saya dapatkan ini ya baru di triwulan 2. Jadi belum ada pembandingnya dengan triwulan sebelumnya, tetapi kita mempunyai dasar dulu untuk yang pertama ini. Yang pertama kita bahas dari segi valuasi. Di harga sekarang ya 210, EPS-nya 16 dan book value-nya 68, berarti perusahaan ini mempunyai untung 23,53%. Berarti di sini untungnya sangat besar ya. 23% keuntungannya, berarti ini sangat ya termasuk sangat luar biasa ya. Kemudian kita hubungkan dengan book value. Di harga sekarang ini sudah 2 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Berarti ini termasuk perusahaan yang investor sudah menghargainya tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan. Yang kedua, maksimal beli kita di 160 ya. Untuk EPS sekarang sudah 210, berarti juga di sini harganya sudah valuasinya 31% di atas maksimal beli. Berarti untuk kategori valuasi ini termasuk yang mahal ya. Jadi asumsi pertama kita harga ini mahal karena perusahaan untung. Ini asumsi kita pertama dulu ya. Harganya mahal karena perusahaannya untung besar sehingga terjadi demand yang besar. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dari segi dividen, sayangnya perusahaan belum membagikan dividen ya sampai saat ini. Berarti belum investor friendly, dengan keuntungan yang besar tapi belum bisa membagikan dividen. Lanjut, untuk ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini punya cash bebasnya, free cash flow-nya ini 42%. Sangat besar ya keuangannya di sini. Free cash flow-nya ini sangat besar. Namun ada sedikit anomali di sini bahwa dengan free cash flow yang besar tapi aset lancarnya kecil ya. Aset lancarnya ini hanya 18%. Ini termasuk awas ya, aset lancarnya ini termasuk kecil, hanya 18%. Mungkin juga ini karena
hutangnya yang besar ya, hutang berbunganya dan hutang tak berbunganya ini besar, 2 kali lebih besar daripada modalnya. Ini kita asumsikan juga ya, kita tetap berasumsi bahwa hutang yang besar ini karena perusahaan ini memang berusaha di bidang yang memang padat modal ya. Ini termasuk modal yang besar karena harus menyediakan helikopter, mungkin menyediakan lahan untuk runway bandara, bekerja sama dengan runway bandara, jadi modalnya besar ya. Sehingga perusahaan yang besar mereka memerlukan pendanaan ya, lalu ada hutang berbunga dan hutang tak berbunga, sehingga di sini termasuk besar ya. Jadi mungkin di sini penghasilannya besar, keuntungannya besar, tetapi juga modalnya besar ya. Baik. Nah, dari segi berikutnya, dari segi kepemilikan ya, kepemilikan saham ini yang dikasih hanya 32%. Ini saya salah rumus tuh ya. Berarti di sini pengendali hanya membagikan 32% untuk bisa ditradingkan, dan masyarakat yang di bawah 5% bisa trading pun hanya 21%. Berarti di sini kepengendalian aman ya. Pengendali betul-betul lebih fokus kepada perusahaan, tidak kepada tradingnya. Baik, dari sini kita mungkin mengambil sebuah bukan kesimpulan tapi asumsi bahwa ya, yang kita lihat di sini bahwa fokusnya dari segi keuntungan sudah oke, sudah bagus ya. Harga itu kan mengiring saja, berarti di sini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana perusahaan bisa memperbaiki ketahanannya ya. Perusahaan memperbaiki ketahanannya ya di sini. Jadi fokusnya kita ke situ. Maksudnya adalah bagaimana nanti usaha perusahaan supaya bisa makin lama itu mengurangi hutang-hutangnya, baik yang berbunga atau tidak berbunga. Karena ini nanti terkait dengan pembayaran aset lancar nanti ya. Dikhawatirkan kalau memang tidak bisa membayar, maka di situ nanti awal permasalahannya semakin membesar ya. Jadi di sini kita fokus cek apakah di semester berikutnya hutangnya ini bisa mengecil ya, seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita untuk Hailey. Yang kedua kita akan membahas PAL, Provident Investasi Bersama ya. Semula kalau tidak salah perusahaan ini bergerak di bidang agroindustri di kelapa sawit kalau tidak salah ya. Namun pada perkembangan berikutnya mereka berubah menjadi perusahaan investasi ya. Baik, di sini sudah ada dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Yang pertama ini dari segi triwulan 1 dulu ya, bahwa perusahaan ini mengalami rugi 99%. Di kuartal 2 terjadi perbaikan, ruginya tinggal 28%. Itu dulu ya, ruginya tinggal 28%. Baik, kita cek dari segi book value ada peningkatan dari 290 menjadi 384. Kemudian dari segi IPS tadi semula 288 ya kerugiannya, sekarang berkurang ini sekitar lebih 100% ya, menjadi 110 ya. Jadi di sini pengurangannya sangat besar ya, tapi masih dalam kategori pengurangan rugi ya. Peningkatan tapi pengurangan rugi. Dari segi harga juga terjadi peningkatan dari 384 menjadi 402 ya. Baik, dari situ dulu kita coba lihat valuasi. Dari segi pertumbuhan perusahaan ini ya dulu, bahwa perusahaan ini 5% di atas dari harga
nilai perusahaan, berarti di sini dalam kategori wajar saja ya, artinya memang seperti itulah nilainya ya. Nilai bukunya 384, harga sekarang 402, ini hanya 5% di atas, berarti kategorinya wajar. Kemudian dari segi IPS, karena ini tadi minus, maka kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai mengkategorikannya, sehingga kita kasih merah. Artinya apa? Untuk IPS yang minus kita tidak menurut asumsi saya pribadi tidak untuk kita masuk ya. Tapi setidaknya di sini kita membahas bahwa ada perbaikan ya. Karena ini minus, otomatis ya besar, kemungkinan besar bahwa mereka tidak membagikan dividen ya. Jadi perusahaan ini tidak membagikan dividen karena masih minus. Free cash flow juga memang ada peningkatan dalam artian pengurangan minusnya ya, dari 87% sekarang tinggal 80%, 7% peningkatannya ya dari segi minusnya. Baik, kita lanjut. Ketahanan perusahaan ini masih awas juga ya, jadi untuk aset lancar ini masih perlu ditingkatkan ya. Dia tetap saja di 5%. Kemudian hutangnya ini juga masih perlu hutang berbunganya belum berubah ya, tidak berubah. Tetapi di hutang tak berbunga ada terjadi perbaikan ya, dari 67 menjadi 47% ya. Jadi di sini meskipun negatif, meskipun merah, tetapi ada perbaikan ya. Ada terjadi perbaikan. Kemudian terakhir dari segi kepemilikan, semua saham bisa ditradingkan. Namun masyarakat yang bisa trading yang di bawah 5% hanya 8,5%. Ini sebenarnya termasuk tipis-tipis ya. Di atas 5, di atas 7,5 ya, masih tipis-tipis. Oke, baik, sekarang kita akan membuat kembali asumsi terakhir kita, bahwa sekali lagi karena perusahaan masih minus ya, otomatis di sini ada beberapa catatan kembali ya. Pertama tadi masih minus tetapi ada perbaikan ya. Tetapi untuk catatan kita tetap menunggu bahwa perusahaan ini ketahanannya ya, yang pertama, yang kedua IPS ya. Jadi catatan kita seperti itu ya. Kita harus menunggu ketahanan perusahaannya membaik dan IPS-nya membaik ya. Jadi istilahnya kita tetap memantau meskipun tidak atau belum bisa diinvestasi, tetapi kita tahu bahwa di sini ada terjadi peningkatan ya. Tapi untuk investasi kita belum bisa. Kalau trading bukan ranah kita ya. Baik, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.